welcome to this video. In this meeting, you will learn about how to write a letter for your pen pal. Pada pertemuan kali ini, kamu akan belajar bagaimana cara menulis surat untuk sahabat pena kamu. And if you're making it here, make sure you already fill the attendance list in the first link of attachment. Jika kamu berhasil masuk ke materi ini, pastikan kamu sudah mengisi daftar hadir yang disediakan di tautan pertama pada Google Classroom, okay? And hello, this is Miss Mala, your beloved English language teacher. You can find me on YouTube, Kumala Dewi. Make sure you like and subscribe it. Pastikan kamu like dan subscribe, okay? So, what is pen pal letter? Ayo kita cari sama-sama ya. Jadi pen pal atau sahabat pena itu adalah seseorang yang kamu kirimkan dan mengirimkanmu surat pertemanan meskipun kalian tidak pernah bertemu sebelumnya. Atau bisa juga didefinisikan sebagai seseorang yang kita ajak untuk bertukar surat. Biasanya sahabat pena ini berasal dari negara lain yang tidak pernah kita temui sebelumnya. Nah, beberapa tahun yang silam sebelum mengenal internet, orang-orang biasanya bertukar surat itu menggunakan surat yang ditulis tangan dan dikirimkan melalui pos. Nah, pada masa itu, orang-orang yang memiliki sahabat pena cenderung menulis surat dengan rapi dan indah, disertai kartu pos atau kerajinan tangan yang menggambarkan negara masing-masing. Nah, saat ini internet telah memudahkan segalanya, jadi banyak orang yang sudah meninggalkan keseruan seperti itu karena lebih suka bermain media sosial. Beberapa orang yang masih menggemari kegiatan seperti ini, banyak yang tidak lagi menulis tangan surat-surat mereka, tetapi mulai beralih menggunakan surat elektronik atau email. Selain pen pal, istilah lain dari sahabat pena dalam bahasa Inggris adalah pen friend. Ya, jadi ada dua istilah, kamu boleh pakai pen pal atau pen friend, jadi terserah saja. Jadi pen pal letter itu adalah surat untuk sahabat pena yang ditulis oleh dan diterima dari seseorang yang tidak saling mengenal namun memiliki ketertarikan untuk saling berbagi informasi menarik tentang keseharian maupun kebudayaan masing-masing. Nah, seperti halnya surat pada umumnya, pen pal letter juga memiliki format atau bagian-bagian yang perlu diketahui. Sebelum sampai ke sana, kamu harus mengetahui dulu istilah-istilah berikut terlebih dahulu. Ya, kita kenali istilah ini dulu. Skuy. Yang pertama ada email. Jadi email itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah surat elektronik atau disingkat dengan surel. Kemudian ada sender atau pengirim surat atau penulis. Kemudian ada addressee. Jadi addressee itu adalah penerima surat. Kemudian ada from, itu dari, to itu untuk. Kemudian kalau di email itu biasanya ada CC. Nanti Ibu kasih lihat ya di slide berikutnya. CC itu artinya adalah singkatan dari carbon copy atau salinan surat untuk orang lain selain orang yang akan kita surati, dan kita mengetahui siapa saja yang telah menerimanya. Jadi kayak kalau di WA itu kayak di share ke grup gitu loh ya. Cuman kalau CC ini kita tahu siapa aja yang sudah menerima kopian surat kita tersebut. Sedangkan kalau BCC itu adalah blind carbon copy, jadi dia kebalikannya dari CC. Kalau CC itu kita tahu siapa yang menerimanya, kalau blind carbon CC itu kita tidak tahu siapa saja yang menerimanya. Jadi cuman kita forward tapi kita tidak tahu siapa saja yang sudah menerima suratnya, seperti itu ya. Kemudian ada subjek itu perihal. Kemudian ada address, alamat penerima. Cuman kalau di email kita tidak lagi pakai address ya. Address itu lebih ke surat manual atau surat konvensional. Kemudian ada greeting, salam pembuka. Ada dear itu adalah tersayang. Ada closure atau penutup, sincerely dengan tulus, best wishes, salam hangat. Ada yours truly, salam hangat, salam sayang. Kemudian ada signature atau tanda tangan, dan yang terakhir ada compose email atau tulis surel. Kita lanjut ya. Apa saja sih bagian atau format yang harus kalian ketahui dalam pen pal letter? Nah,
bagian pertama itu ada heading atau kepala surat ya. Kalau di email bentuknya itu seperti ini. Jadi di situ ada beberapa bagian-bagian ya. Nanti Ibu jelaskan bagian-bagiannya itu apa. Nah, kalau di dalam surat manual biasanya heading ini isinya adalah alamat penulis dan tanggal ditulisnya surat. Tapi karena penpal itu adalah surat, penpal letter itu adalah surat tidak resmi, kamu boleh menuliskan tanggal saja. Itu kalau tulis tangan ya, atau surat manual ya. Tapi kalau kamu menulisnya di surel, kamu hanya perlu mengisi format yang tersedia, seperti misalkan from itu isinya adalah alamat surel kamu. Ini akan terisi otomatis dengan alamat surel yang sedang kamu gunakan. Kemudian yang kedua ada to atau alamat surel sahabat pena yang ingin kamu kirimkan surat. Kemudian ada CC dan BCC, itu carbon copy dan blind carbon copy, tapi kebanyakan sih di skip aja ya. Kemudian ada subject, itu adalah perihal, apa sih yang mau kamu sampaikan ke teman kamu itu, ke sahabat pena kamu itu ya. Ini untuk yang heading atau kepala surat. Kemudian kita lanjut, ada greeting, itu adalah bagian kedua ya. Bagian kedua adalah greeting atau salam pembuka. Nah, di salam pembuka ini isinya adalah cara kita menyapa orang yang akan membaca surat kita. Karena ini surat tidak resmi, kamu boleh memulainya dengan dear, kemudian titik-titiknya itu diisi dengan nama sahabat pena kamu. Jangan lupa ya, gunakan huruf kapital pada setiap awal kata. Jadi dear-nya itu D-nya besar, kemudian nama teman kamu itu juga harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Kemudian tambahkan koma di belakang nama sahabat kamu itu. Jadi dear siapa gitu ya, misalkan dear Rebecca, kemudian dikasih koma di belakangnya. Penggunaan kata dear ini ya, atau tersayang atau kesayangan atau kebanggaan, itu digunakan agar terdengar lebih akrab. Nah, kalau di contoh ibu ini ada dear Rebecca, how are you? I'm very well. I didn't write earlier because I was very busy. Ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada bagian ketiga. Nah, bagian ketiga ini namanya adalah body atau badan surat. Pada surel, kamu bisa menulisnya di compose email. Jadi di surel tadi ya, kan tadi ada ibu kasih lihat bagian dari email. Nah, di bagian email itu selain heading, di bawahnya itu ada yang namanya compose email. Nah, di compose email itulah kamu menuliskan badan surat kamu. Nah, badan surat itu isinya apa aja sih, Bu? Oke. Di badan surat itu adalah bagian dimana kamu menuliskan pesan yang ingin kamu sampaikan ya, atau dengan kata lain itu inti surat lah. Biasanya isinya itu informasi diri, kemudian update kegiatan yang dilakukan belakangan ini, kejadian menarik, dan cerita seru lainnya. Jadi di situ kamu ceritalah kepada sahabat penamu itu apa sih yang terjadi sama diri kamu. Atau kalau misalkan kamu baru pertama kali menulis surat untuk orang lain, kamu bisa masukkan di situ informasi diri kamu, semacam perkenalan diri gitulah ya. Kemudian kamu juga boleh membagikan cerita pribadi kamu, misalkan kamu pengen cerita ke sahabat pena kamu kalau kamu baru pindah rumah atau semacamnya gitu ya. Atau di contohnya ibu ini ada si Rebecca, si Mala ini ya, cerita kepada Rebecca about her new home gitu ya, dan lain sebagainya. Kamu bisa baca sendiri. Oke, kita lanjut. Di bagian selanjutnya ya, ini bagian terakhir, ada closure atau penutup. Nah, penutup ini terdiri dari dua subbagian. Yang pertama adalah closing dan yang kedua adalah signature. Yang Ibu jelaskan pertama ini adalah yang closing. Nah, closing itu adalah cara kita mengakhiri surat. Biasanya isinya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dijawab ya, supaya ada bahasan lagi untuk surat-surat berikutnya gitu ya. Atau bisa juga isinya undangan atau ajakan atau saran, bisa juga harapan untuk sahabat pena kamu tersebut. Nah, untuk salam penutup ya, gunakan beberapa ungkapan seperti sincerely, yours, atau best wishes. Nanti di slide
beberapa slide ke depan nanti ada ibu kasih beberapa ungkapan yang bisa kamu pakai di bagian opening ya, di bagian closure, dan di bagian badan surat gitu ya. Jadi kamu bisa pakai menyesuaikan keinginan kamu. Ini bagian yang pertama tadi ya, closing. Kita lanjut ke bagian kedua, ada signature. Signature itu adalah bagian di mana penulis akan membubuhkan namanya setelah kalimat penutup. Jadi di situ kalimat penutup ibu kan love. Nah, di bawah love itu ibu tulislah nama ibu di situ. Seperti itu. Kalau pada surat manual ya atau surat jadul yang ditulis tangan itu biasanya di akhir surat penulis akan memberikan tanda tangan terlebih dahulu baru diikuti dengan nama terangnya. Makanya namanya signature. Signature itu artinya adalah tanda tangan. Nah, ini ada beberapa kalimat ya atau ungkapan-ungkapan yang bisa kamu pakai di opening surat ya. Kemudian di dalam badan surat itu bisa kamu pakai expressing thanks gitu ya, atau giving news, memberikan kabar baik, kabar-kabar gitulah ya, entah itu kabar baik atau kabar buruk, atau responding to news kalau misalkan kamu intensinya itu atau niatannya itu adalah membalas surat, tadinya sahabat kamu memberikan kabar dan kamu ingin meresponnya, kamu bisa pakai yang garisnya kuning itu responding to news. Kemudian ada offering, accepting, and declining invitation, menawarkan, menerima, dan menolak undangan. Kemudian yang di bagian bawah itu ada closing. Nah, kamu bisa pilih mau pakai yang mana, itu terserah kalian. Semisal nanti ibu suruh membuat surat ya untuk jaga-jaga. Oke. Nah, ini contoh email untuk penpal ya. Di situ ada from-nya itu alamat email ibu. Kemudian ada to itu alamat email sahabat pena ibu. Ini fiktif ya, jadi jangan coba-coba untuk kirim email ke situ karena nggak akan terkirim. Ini adalah email fiktif, contoh saja. Kemudian subjek ibu adalah hi. Lalu di bawah itu bagian compose email itu ibu tulis di situ ada Dear Rebecca, how are you? I'm very well. I didn't write earlier because I was very busy. Blah 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 sampai write back soon. I'm really looking forward to all your news. Love, Mala. Nah, kalau kalian sudah baca ini ya, nanti kan ibu sediakan PDF-nya, bisa kalian unduh di situ. Dan harus kalian unduh. Kenapa ibu bilang harus? Karena kalau kalian sudah unduh, nanti ibu akan minta kalian untuk menerjemahkan isi dari penpal letternya ibu yang ibu tunjukkan sekarang ini. Ya, paham ya? Jadi tugas kalian adalah menerjemahkan isi dari penpal letter ibu. Oke, do you got it? Sekali lagi, tugasnya adalah menerjemahkan isi dari penpal letter yang ibu tunjukkan saat ini. Oke, jadi pastikan kamu tonton sampai di sini ya. Kalau kamu nontonnya cuman setengah aja, kamu nggak akan tahu tugasnya apa. Buat yang sudah tahu tugasnya apa, nggak perlu kasih tahu temannya tugasnya ngapain, biar dia yang berusaha. Oke? Oke, so thanks. Any questions? Kalau kamu ada pertanyaan, silakan ketemu ibu di Google Classroom atau di WhatsApp group. Apapun itu ya. Pokoknya kalau ada pertanyaan silakan diajukan, kecuali nanya jawaban. And okay, that's it. Have a nice day. See you. Bye. Nah.